Ketua Cholhi pun meminta agar Nari untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun Nari berusaha untuk membujuk Ketua Cholhi. 내가 못 올 때 온 건 배우 생활 잘하고 있는 사람 내가 얼마나 힘들게 같이 갈 집도 없어요. Nyonya Ha pun merasa kesal dengan kehadiran Nari. Namun menurut Ketua Han, ada baiknya jika Nari tetap berada di rumah tersebut agar dapat dengan mudah membatasi ruang gerak Nari. Karena Ketua Han juga merasa takut jika Nari tiba-tiba muncul ke publik dengan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. 온갖 방송에서 채널을 실실 그대로 두면 분명 다른 데서 또 접촉해 올 텐데 밖에 상대할 대상도 못 됐는데 굳이 반응할 필요가. Namun Shoki justru memberikan bocoran kepada Nari mengenai jadwal kegiatan yang biasa dilakukan oleh Nyonya Ha. 그런가? 난 이제 뭘 얻을 수 있을까? Keesokan paginya Nari berpura-pura baru saja keluar dari kamar Ketua Cholhi, yang membuat Nyonya Ha yang tidur di kamar terpisah dari Ketua Cholhi merasa terkejut. 이 방 싫어요. 별채를 부부 침실로 리모델링 하려고. Bahkan saat berada di meja makan, Nari kembali memancing amarah Nyonya Ha. Bahkan Nyonya Ha pun akhirnya menyiram Nari. 너 동남아로 못 가잖아요, 형님. 식사 자리에서는 무릎 아침 네, 제 적극 어때요? 좋죠. 식단은 균형에 맞게. 네. Keesokan harinya Ketua Ha menemui Ketua Cholhi dan Wanjun. Ketua Han menjelaskan bahwa semua saham milik keluarga MC Group akan dilimpahkan kepada Wanjun, kecuali saham milik Shoki. Dan kini Wanjun resmi menjadi wakil pimpinan. Sayangnya Wanjun yang tidak suka dengan keberadaan Wansu justru meminta Ketua Han untuk mengurangi saham yang dimiliki oleh Wansu. Namun Ketua Han menolak hal tersebut. 그리고 형 지분이 너무 많은 자신감과 배포도 필요하겠죠? 그렇겠죠? Setelah Ketua Han pergi, Ketua Cholhi menjelaskan kepada Wanjun bahwa ia merasa khawatir dengan posisi Wanjun karena semua kebutuhan MC Group diatur oleh Ketua Han yang bagaikan pisau bermata dua untuk Wanjun. 우리한테 상무는 양날의 칼. Saat bertemu dengan Wanjun, Wansu justru mendapat kabar bahwa total saham yang miliki hanya 10%. Walaupun begitu, Wanjun tetap merasa kesal dengan keberadaan Wansu. Karena selama ini, sejak kecil, Wansu bisa dengan bebas melakukan apapun kegiatan yang ia mau. Sedangkan Wanjun harus menanggung beban diatur untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi MC Group. Dan tidak bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Wansu sebagai putra sulung dari MC Group. 그래서 난 피할 수 없는 운명이거든. Sedangkan tim TOP sedang memberikan laporan kepada Ketua Han mengenai perkembangan penyerahan saham keluarga MC Group, termasuk juga laporan mengenai kedekatan Sujin dengan guru les memasaknya. Yundo rupanya baru mengetahui bahwa Ketua Han berencana membuat Sujin bercerai dengan Wanjun dengan cara membuat Sujin dekat dengan pria lain. 생각보다 관습적인 동물이야. 서로의 성향이나 취향이 낭만은 허변 마음속에서나 관리해. Sementara itu, Guanmin dan Tuan Kim justru mencari tahu mengenai latar belakang Yundo dan seseorang bernama Park Tae-ho. 그리고 여기 이거 옛날에 유행하던 민요 의상
동일 인물 맞아? 그러니까 이태호라는 친구가 엄마가 사람을 나는 네가 늘 자랑스럽다. 가라가 이 사건만 파헤치면 우리는 길에 Yundo pun menemui Shoki dan meminta agar Shoki menandatangani berkas penyerahan saham. Yundo juga menjelaskan bahwa bukti-bukti yang mereka miliki untuk saat ini belum cukup untuk meminta agar kasus yang menimpa Ibu Yundo kembali diusut. 한상무, 누구도 접근할 수 없는 곳? 직원들에게 오픈된 공간이니까 그럴 수 있을까? 허변 능력 Yundo juga menemui Detektif O untuk meminta bantuan Detektif O untuk menyelidiki kehidupan Ketua Han agar Yundo bisa mengetahui di mana Ketua Han menyembunyikan dokumen kasus Ibu Yundo. 오, 다리 한 장 슬쩍 걸치고. Wan Su pun datang menemui Ketua Han untuk mempertanyakan mengenai total saham yang ia miliki. Namun Ketua Han justru beralasan ia menaikkan jumlah saham Wan Su secara bertahap. 그건 성의의 문제 같은데. 지키는 당신을 믿고 그럼 누구? Sayangnya Ketua Han justru mencurigai kedekatan Wan Su dan Nari. Bahkan Ketua Han meminta Yundo untuk menyelidiki apakah Wan Su dan Nari pernah memiliki sebuah kedekatan di masa lalu. Yundo pun berusaha mencari tahu kehidupan Nari melalui sosial medianya dan berhasil menemukan salah seorang teman Nari yang justru mengatakan bahwa Nari dan Wan Su sudah mengenal sejak masih kuliah. Setelah mendapat informasi tersebut, Yundo datang menemui Wan Su dengan alasan ingin meminta bantuan Wan Su untuk meminta tanda tangan Nari. Karena ayah Yundo salah seorang fans Nari. Yundo juga berusaha untuk mengulik informasi mengenai Nari dari Wan Su. Namun Wan Su sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan dari Yundo. 최나리 사인을 받아다. 여긴 참 재미난 친구네. 하긴 걔가 좀 드세지. 휴머니스트라. 작전 어떻게 짜고 있어? 글쎄요, 나쁘진 않죠. Sementara itu Nyonya Ha sedang mempersiapkan makanan untuk acara ulang tahun pernikahannya. Namun Nari justru datang mengacaukannya yang membuat Nyonya Ha merasa marah. Namun situasi yang terjadi justru membuat Shoki kembali teringat dengan kejadian yang menimpa ibunya yang diusir oleh Nyonya Ha hanya karena Nyonya Ha telah memberikan keturunan anak laki-laki untuk keluarga MC Group. Shoki juga mengatakan kepada Nyonya Ha bahwa suatu saat ia akan mengetahui apa yang telah Nyonya Ha lakukan kepada ibunya. 그래서 두려울 게 없어. 네가 모든 걸 이 집에 다시 들어올 수 있을 것 같아? 내배는 그건 여자로서 이미 끝났고 그래서 당신이 Yundo pun menyampaikan kepada Ketua Han mengenai informasi yang ia dapat mengenai Nari. Bahkan Ketua Han juga meminta Yundo untuk menemukan bukti agar informasi tersebut semakin meyakinkan. 철저히 하고 최나리 씨 친구라는 그 여자. 왜? 최나리 씨, 꼭 이렇게. Yundo pun kembali menemui teman Nari dan mendapat bukti rekaman kedekatan Nari dan Wan Su. Namun Yundo tidak menyerahkan rekaman tersebut kepada Ketua Han. Yundo bahkan mengatakan bahwa ia tidak menemukan bukti apapun. 아무것도 없네? 죄송합니다. 최선은 다했고? 그래. Ketua Han yang tidak percaya dengan perkataan Yundo justru meminta Ketua Tim Kwon untuk menyelidiki Nari. 최나리와 모한수가 무슨 관계였는지 물증 가져오고. 허변이 일을 제대로 못했어. Ketua Han pun berhasil menemukan bukti kedekatan Nari dan Wan Su dan menjebak Wan Su dan Nari untuk bertemu. Ketua Han pun meminta agar Nari segera meninggalkan Korea, sedangkan Wan Su tidak akan mendapatkan saham sebesar 30%.
Sayangnya Shoki justru berpikir bahwa Yundo adalah orang di balik semua hal yang terjadi pada Nari. 내가 했어. 그랬구나. 근데 왜 나한테 얘기 안 했어? 생활 파헤치는 기분이 어땠어? 난 허변이 않았어? 아니면 아무렇지도 않아서 나한테 얘기 안 한 거야? Apa yang terjadi pada Nari kali ini membuat Shoki merasa kecewa pada Yundo. 야, 오석희! 하영소 용의자 Keesokan harinya, benar saja Nari memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea bersama dengan Sujin. Namun Ketua Cholhi meminta kepada Ketua Han untuk memastikan kehidupan Nari dan Sujin hidup dalam berkecukupan. 가든 Tidak lama kemudian Ketua Han justru bertemu dengan Shoki dan mengatakan kepada Shoki bahwa kali ini Yundo gagal dalam menjalankan tugasnya. 섭섭하겠어요. 최나리 보기보다 춤을 잘 춰서 마음에 들어요. 됐던데. 아가씨와의 우정 때문에 Shoki yang merasa bersalah kepada Yundo pun mengirimkan Yundo sebuah bingkisan permohonan maaf agar mereka berdua bisa kembali berdamai. 돈줄 아니야. Tidak mau kalah dari Shoki, Yundo juga mengirimkan bingkisan yang berisikan cemilan yang biasanya Yundo makan. Hal tersebut membuat hubungan Yundo dan Shoki kembali membaik. 편하고 빠르니까. 근데 요새 좋아하는 간식. 우울할 때 양갱 먹으면 기분 좋. 다들 시리얼 먹을 때 난 값씹어. 아니지만 나쁘진 않네. 소시지도 맛있고. Tim TOP pun mempersiapkan kepindahan Nari dan Sujin. Namun Nyonya Ha justru meminta agar Nari dan Sujin dipindahkan ke Laos. 화상으로 연결해줘. 최나리, 명상과 침묵이 아름다운 나라. 반사줬던 그 기집애한텐 형벌의 땅이지. Setelah mengantarkan Nari dan Sujin, Yundo pun memberikan sebuah rekaman kepada Shoki dan beritahukan kepada Shoki bahwa kini TOP sedang berencana untuk membuat Sujin berpisah dari Wanjun. Yundo pun meminta Shoki untuk menemukan cara untuk bisa membantu Sujin. 걔는 또 어떤 문제로 탈탈 털려서 쫓겨날까? 아니네. 지금 나 유도 신문하는 거. 뭐? 탑에서 백수진 씨 외도 기획했어. 그건 탑. 사람 참 무한하게 만드네. Setelah berhasil membuat Nari meninggalkan Korea, kini tim TOP mencari cara membuat Sujin berpisah dari Wanjun dan membuat Sujin menjadi pihak yang bersalah dalam perpisahan tersebut. 백수진은 네. 이 정도면 결정적인 진도까지는 다 뺐다고 할 수 있지 않을까요? 가족들 쓰는 카드 동생 유학 자금 내역입니다. 러블리스 부부의 결말이지. Ketua Han pun meminta Sujin untuk menemuinya dan menanyakan apa rencana Sujin setelah kini Wanjun telah menjadi seorang pewaris. Sujin pun mengatakan bahwa ia tetap akan bercerai dari Wanjun namun dengan nilai kompensasi 10% dari aset yang dimiliki oleh Wanjun. 비발디 좋아해요? 제 의견 말씀드렸으니 써서. 이혼하면 Sayangnya perkataan Sujin membuat Ketua Han merasa kesal dan justru mengungkapkan bukti perselingkuhan Sujin dengan seorang pria yang selama ini menjadi guru les memasak Sujin. Bahkan Ketua Han memberikan 2 syarat kepada Sujin. Pergi dari keluarga MC Group tanpa menerima kompensasi apapun atau tetap berada di dalam keluarga MC Group tanpa boleh meninggalkan rumah. 몇째인데 그래서 이게 무슨 불경한 언사야. 넌 사람을 죽이고도 껌이나 씹을 맹랑한 아이. Shoki yang juga mengetahui kejadian tersebut datang menemui Sujin dan menanyakan apa tujuan Sujin selanjutnya. Namun Sujin memutuskan untuk meninggalkan keluarga MC Group karena ia tidak sanggup lagi hidup dengan Wanjun. Shoki juga memberikan Sujin sebuah kalung dan meminta agar Sujin tetap menyimpan kalung tersebut dan tetap terus berkomunikasi dengan Shoki. 그렇고 정신 흐리게 하는 사람 따위. 목걸이네요? 그래도 아가씨 덕분에
Akhirnya Sujin pergi dari keluarga MC Group. Shoki pun mengantarkan Sujin, namun Shoki justru mengantarkan Sujin ke kantor TOP. Rupanya Sujin datang menemui tim TOP untuk memberikan bukti bahwa selama 6 tahun menikah dengan Wonjun, keduanya tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Bahkan Sujin juga telah mengajak Wonjun untuk melakukan pemeriksaan, namun Wonjun tidak pernah meresponnya. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Sujin untuk meminta TOP untuk menjamin uang pensiun kedua orang tuanya, biaya kuliah adiknya sampai lulus, dan tempat tinggal yang layak untuk Sujin. 할까요? 산부인과 소견서와 초음파 검진 결과예요. 또 바람이니까. Tuan Kim dan Guami akhirnya menemukan bukti bahwa Yundo adalah Park Taek-ho, anak dari Im-su, wanita yang dituduh telah mencelakai ibu Shoki. Tuan Kim pun mencoba menghubungi Yundo, yang membuat Yundo akhirnya datang menemui Tuan Kim dan mengakui siapa dirinya yang sebenarnya, dan menceritakan rencananya untuk kembali mengungkap kasus yang menimpa ibunya. Namun jika TOP mengetahui hal tersebut, maka semua yang dipersiapkan oleh Yundo akan gagal. Mendengar cerita Yundo membuat Tuan Kim akhirnya mau bekerja sama dengan Yundo untuk mencari keadilan untuk ibu Yundo dan mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu Shoki. 우리 엄마 살인범으로 몰려서 감옥에 있전. 15년 전 살인 사건에 대해 이게 물거품될 확률이 높죠. 자네 정체를 다 알아버린대. 잡았었잖아요. 거짓말이겠죠. 과거 사건을 다시 되돌리는 게 감시야? 거기에 딱 하나만 더 그거 얼마 전에 갖다 버렸는데. Yundo juga menyampaikan hal tersebut kepada Shoki. Dan ternyata Shoki juga menemukan sebuah kejanggalan dari kehidupan Wonjun. 를 안 이상 어차피 복부 미련 못 버린 거 보면 믿을만 한 것 같아. 누구야? 뭐한 글쎄 나는 그거분은 내가 경험. 거기 직원이 그러는데 이 여자를 계속 매번 패턴이 똑같더래. 내가 잘은 모르. 주는 하영서에게 있어 아들이 아니라 거의 종교야. Sayangnya ketua Han justru mengetahui apa yang selama ini Wonjun sembunyikan, yang ternyata Wonjun merupakan seorang transgender. Ketua Han pun berusaha untuk mencari cara untuk menutupi hal tersebut demi nama baik MC Group. 공감할 수 없고 취향은 MC를 위한 일이니까. Namun tanpa ketua Han dan Wonjun ketahui, Shoki dan Yundo justru berhasil menemukan lokasi apartemen yang selama ini menjadi tempat persembunyian Wonjun saat melakukan kehidupannya yang lain. Dan ternyata Wonjun sengaja menyewa seorang wanita hanya untuk berbelanja perlengkapan wanita dan mengantarkannya ke apartemen milik Wonjun dan membuat semuanya terkesan seperti Wonjun memiliki selingkuhan. Tidak lama kemudian, Tuan Kim meminta Yundo untuk datang menemuinya. Yang ternyata selama ini Tuan Kim menyimpan bukti rekaman CCTV siapa saja yang datang menemui ibu Shoki di hari kejadian. Ternyata selama ini fakta yang beredar bahwa tidak ada satupun rekaman CCTV yang bisa menjadi barang bukti kejadian tersebut. Bahkan kini hakim yang dulunya menangani kasus tersebut tidak diketahui di mana keberadaannya. Sementara itu Wonjun akhirnya mengetahui bahwa Shoki telah mengetahui rahasianya. Bahkan Wonjun menemui Shoki di kamarnya. Wonjun berusaha meyakinkan Shoki bahwa walaupun dia mengetahui rahasia besar Wonjun, tapi itu tidak akan mengubah apapun terhadap ahli waris MC Group. 내 사생활에 왜? MC 그룹 후계자라도 되게? 어떤 성적 정체성을 가지고 있던 관심 없어. 뭐 워낙 보수적인 스타일이라 그렇다 쳐도. 그래서 새엄마도 알고 있는. 그야말로 대단한 약점이라도 잡은 줄 알고 기대했어. 혹시 Rupanya Wansu justru melihat Wonjun keluar dari kamar Shoki. Merasa penasaran, Wansu pun datang menemui Shoki dan mendengar cerita mengenai hal yang selama ini Wonjun rahasiakan.
쇼킹하긴 하네. 에이, 석희는 엄마 보고 싶구나. 아, 맞다. Sementara itu, Ketua Han justru ingin mempercepat proses Wan Jun menjadi pimpinan MC 안 Group. 좋습니다. 승계 작업 빨리 마무리하고 자네가 그렇게 판단한다면 식사 나오가 Keesokan harinya saat sedang sarapan, Wan Su justru membahas mengenai seorang seniman transgender. Dan Wan Su juga mengatakan bahwa ia akan membuat sebuah film yang mengangkat kasus transgender. 그러게. 이번에 시나리오가 하나 들어왔는데, 아, 너무 비슷해. 베게너 스토리? 알지? 그 영화 좋잖아. 성소수자에 대한 인식을 바꿔야 해. 사실 내 졸업작품 단편용 Setelah Ketua Han mengetahui bahwa Seok-hee dan Wan Su mengetahui rahasia besar Wan Jun, Ketua Han pun meminta agar Nyonya Ha membatalkan pameran yang akan diadakan di Amerika. Bahkan Ketua Han juga meminta agar Wan Jun menghapus semua file-file yang selama ini Wan Jun simpan. 님도 알고 있는 것 같은. Bahkan Ketua Han juga meminta Wan Su untuk datang menemuinya dan memastikan Wan Su untuk tidak membocorkan rahasia Wan Jun kepada Ketua Chol-hee. 불편한 진실은 모르는 게 낫죠. 자기의 처지와 상황을 분명히 알고 있다는 건 우리 Sementara itu, Seok-hee justru penasaran dengan topi dan sepatu yang ia temukan di apartemen milik Wan Su. Benar saja, setelah kembali mengecek foto-foto milik ibunya, Seok-hee justru menemukan sebuah foto yang ibunya yang tanpa sengaja memperlihatkan Wan Su. Rupanya foto tersebut diambil sebuah di pameran yang diadakan oleh Oh Eun-ju. Seok-hee bersama dengan Yundo pun bertemu dengan Eun-ju. Rupanya Eun-ju ingat bahwa ialah orang yang memotret ibu Seok-hee saat itu. Dan juga melihat ibu Seok-hee menyapa Wan Jun yang saat itu justru terburu-buru untuk pergi. Eun-ju juga meminta agar Seok-hee tidak mengubur karya ibunya, karena saat ini sedang beredar sebuah kabar bahwa seseorang membuat karya dengan meniru karya milik ibu Seok-hee. 여기 뒤에 찍힌 이 사람한테 재림 선배가 아는 척을 했다. 어머니 작품 그냥 사장시킬 거예요? Merasa penasaran dengan perkataan Eun-ju, Seok-hee justru mendatangi galeri milik Nyonya Ha dan menemukan sebuah lukisan yang sama persis dengan lukisan yang dibuat oleh ibu Seok-hee. Hal tersebut membuat Seok-hee merasa marah. Yundo pun berhasil sedikit mereda amarah Seok-hee dan mendengarkan alasan Seok-hee marah setelah melihat lukisan di galeri Nyonya Ha. Yang ternyata lukisan tersebut dibuat oleh ibu Seok-hee untuk diberikan kepada Seok-hee. Seok-hee pun berpikir bahwa Wan Jun dan Nyonya Ha memiliki motif yang kuat untuk mencelakai ibu Seok-hee. 모석해 아가씨가 미술관에서 지금 아가씨, 관장님 결정 없이 왜 이래? 아가씨 Namun keesokan harinya saat sedang merayakan ulang tahun Nyonya Ha, seseorang justru mengirim foto-foto milik Wan Jun yang sedang menggunakan baju selayaknya wanita. Ketua Chol-hee yang melihat foto tersebut merasa syok dan marah. Wan Jun pun menjelaskan bahwa selama ini ayah dan ibunya tidak pernah menanyakan apa yang ingin ia lakukan. Keduanya hanya terus memaksakan dirinya menjadi orang yang sesuai dengan kehendak mereka tanpa memikirkan perasaannya. 설명 좀 해봐! 이놈아! 내가 원하면 수영 선수처럼 헤엄쳤고요. 단 한 번이라도 물어본 적 있냐고요? Rupanya Nyonya Ha telah melihat tanda-tanda berbeda dari Wan Jun sejak Wan Jun kecil. Namun Nyonya Ha berpikir bahwa hal tersebut tidak berlanjut saat Wan Jun dewasa. 나의 미래고 내가 방법을 안 가리고 널 지켜줄 거야. 결국 넌 마음 약해지지 마. Sedangkan detektif Oh datang menemui Yundo dan mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan aset-aset berharga atas nama Ketua Han. 형님 오기 좋네. 야,
일단 한상무 골 때리더라. 왜요? 그런 셈이지. Sayangnya ketuhan justru berusaha untuk memanfaatkan rahasia Wanjun untuk bekerja sama dengan klien yang ternyata memiliki kepribadian yang sama dengan Wanjun. 워낙 높은 수익률이 예상되는 업종이라 대주주들이 이참에 아예 Tiba-tiba saja detektif O menghubungi Yundo dan mengajak Seok-hee bersama dengan Tuan Kim dan Gwami untuk bertemu. Rupanya detektif O mendapat informasi mengenai istri dari Hakim Lee, hakim yang menangani kasus Ibu Yundo. Istri Hakim Lee menjalani operasi di rumah sakit MC Group, tepat di saat kasus Ibu Yundo terjadi. Namun setelah itu mereka menuju ke Amerika, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan mereka di Amerika. Seok-hee pun memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk bisa menemukan Hakim Lee. Dan keesokan harinya, Yundo justru mendapat kabar bahwa kepala pelayan Jung datang ke toko ayahnya. Rupanya selama ini pelayan Jung masih berada di Korea, namun dalam pengawasan ketat dari TOP. Kepala pelayan Jung bahkan berusaha untuk mengelabui petugas keamanan di tempat tinggalnya agar bisa bertemu dengan Yundo. Kepala pelayan Jung membawakan dokumen yang diberikan oleh Hakim Lee kepada pengacara Yun. Namun, selama ini tanpa sepengetahuan TOP, kepala pelayan Jung dan pengacara Yun masih terus berusaha untuk bisa menemukan bukti mengenai kasus yang menimpa Ibu Seok-hee. 감옥에 갇혀 있는 그 이거 이 판사 소재를 알게 된 윤변이 딸하고 같이 여행 간다는 Yundo pun kembali mengumpulkan detektif Oh, Seok-hee, Tuan Kim, dan Gwami untuk kembali mengatur strategi mereka setelah mendapat dokumen penting dari Hakim Lee. 했다는 확실한 증거가 됩니다. 게다가 한상무한테 로비를 재심은 기각되면 같은 이유로 다신 청구할 수 없어. 이 세 사람에 대한 증거가 없으면 최악의 경우 이 몸통은 그럼 한상무랑 주영일 검사 무작정 뻗치기 들어가야 돼. 그리고 이 사건 이후에 진짜 썼잖아. 자, 유비 모아 대비해서 나는 나만의 안전한 곳이지. 자, 출발. Sayangnya ketua Chol-hee justru menolak keberadaan Wanjun. Namun Nyonya Ha masih terus berusaha untuk membela Wanjun. Bahkan ketua Chol-hee meminta ketua Han untuk membatalkan rencana untuk menjadikan Wanjun sebagai pimpinan MC Group. Namun ketua Han menolak dan bersikeras akan tetap melanjutkan rencana awal mereka. 나들도 제 아들도 아닌 MC 당신과 한상무 능력이 묘사를 동원해서라도 난 우리 완준이 왕이 여장이나 하고 다닌다는 걸 알면 권위가 쓰겠어. 늘 자식만큼은 뜻대로 안 된다는 말씀을 하셨던 회장님이십니다. Ketua Han meminta pendapat anggota tim TOP lainnya. Sayangnya hanya Yundo yang bisa memberikan solusi. Namun solusi tersebut masih bertentangan dengan keinginan ketua Chol-hee. 부회장님 사진이 유출돼서 주는 민감하지만 누군가는 선도해야 될 과제니까요. 허변이 추진해봐. Dan secara tiba-tiba Tuan Kim justru berhasil bertemu dengan Hakim Lee dan mengajaknya untuk bertemu dengan Yundo. Hakim Lee pun meminta maaf pada Yundo atas apa yang telah ia perbuat 15 tahun yang lalu. BTS 스케줄은 김 기자님 아닙니까? 어떻게 이 시간에 여기까지 15년 동안 숨어 있다가 일을 하면서까지 내 고시 뒷바라지를 해야 할 때가 왔구나 싶었지. Sementara itu di rumah ketua MC Group, lagi-lagi ketua Chol-hee mengusir Wanjun. Bahkan ketua Chol-hee justru berpaling dari Wanjun dan mendukung Wansu sepenuhnya. Sayangnya hal tersebut kembali mendapat tentangan dari ketua Han. Bahkan ketua Han menanyakan alasan ketua Chol-hee tidak memilih Seok-hee. Namun ketua Chol-hee merasa kesal karena ketua Han menentang perintahnya. 하상무! 얼른 들어가 봐. 완전히 그놈 내려. MC의 리더는 수많은 직원들의 삶을 책임져야 할 결정권. 물고기지 섞이는 나한테.
Ketua Han pun menyampaikan rencana Ketua Cholhi kepada tim TOP lainnya. Mereka bahkan setuju dengan apa yang direncanakan oleh Ketua Cholhi. Sayangnya Ketua Han masih belum setuju dengan hal tersebut. Dan saat Wan Su datang menemui Ketua Han dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan mendukung Wan Su. 한상무야말로 꽃이랑 참 잘 어울린다 이거지. 꽃 이름은 글라디어스. 이런 꽃 선물 받아본 적 있어? 글쎄요. Di sisi lain, Yundo kembali membuat rencana bersama dengan Shoki. Karena Yundo merasa bukti-bukti yang mereka miliki belum cukup kuat untuk melawan Ketua Han. Itu artinya mereka harus terlebih dahulu membuat Ketua Han menjadi lemah di mata hukum. 살인 사건을 은폐했던 15년 전보다 분열 작전. Shoki pun bertemu dengan Kepala Jaksaju dan mengajak Kepala Jaksaju untuk bekerja sama dengannya untuk melawan Ketua Han. Awalnya Kepala Jaksaju menolak, namun Shoki justru memperlihatkan sebuah artikel yang berisikan berita mengenai kekayaan Kepala Jaksaju yang sangat cepat meningkat. Shoki bahkan mengancam akan membuat berita mengenai Kepala Jaksaju yang menerima suap dari Ketua Han mengenai kasus 15 tahun yang lalu. 제일 방해가 돼. 털어도 안 나오면 나올 때까지 터는 거. Rupanya Kepala Jaksaju justru bertemu dengan Ketua Han dan menyampaikan apa yang baru saja Shoki sampaikan. Hal tersebut membuat Ketua Han kembali teringat dengan berkas kasus 15 tahun yang lalu yang ternyata disimpan oleh Kepala Jaksaju dan Ketua Cholhi. Namun menurut Ketua Cholhi, berkas yang ia miliki telah ia bakar 5 tahun yang lalu. 양지만 쫓으며 살아왔죠? 가사 도우미 살인사건 수사자료 어디 있습니까? 15년 전 살인사건 지검장도 우리 식구 다 됐고 굳이 찝찝한 거 남겨서 뭐해? Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Shoki membuat Ketua Han merasa tidak tenang. Ia bahkan meminta tim TOP mengecek kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Shoki dan Yundo. Bahkan mereka juga mencari keberadaan Hakim Lee dan mencari tahu kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Kim dan Detektif Oh. Dan tanpa sengaja Ketua Han pun akhirnya mengetahui bahwa Yundo adalah Taiho, anak dari Im Sun. Ketua Han pun meminta Yundo untuk datang menemuinya. Yundo meminta Ketua Han untuk meminta maaf kepadanya atas apa yang dialami ibunya 15 tahun ini. Namun Ketua Han menolak, bahkan Ketua Han membuat Yundo ditahan atas tuduhan penggelapan. 가서 이동준 판사 빼돌렸어. 재심을 청구해서. 할 수 있는 첫 마디입니까? 재심 청구는 유죄를 선고받은 자 오직 아들인 자네만이 유일하지. 근데 허윤도 씨, 당신은 변호사를 선임할